Shalom teman-teman Permata. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, semoga pada saat ini kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Bersyukur buat hari ini Tuhan masih boleh berikan kita kesempatan untuk berkumpul dan berjumpa kembali untuk mengadakan PA kita pada minggu hari ini. PA kita pada minggu hari ini diambil dari Kolose 1 ayat 15 sampai 17 dengan tema sahabat alam, dan firman Tuhan disampaikan oleh pendeta kita, Pendeta Saul Ginting. Hari ini adalah harinya Tuhan, mari kita bersukaria, mari kita angkat pujian kita, hari ini harinya Tuhan. Ke dalam hadirat Tuhan, mari kita siapkan hati kita, mari kita menyembah Tuhan sebab namanya yang kudus. Kita angkat pujian kita, ku masuk ruang maha kudus. Mari teman-teman, kita siapkan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa.
Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan kehadirat-Mu, buat segala penyertaan-Mu, buat segala kasih setia-Mu Bapa yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu Permata akan memulai ibadah PA kami Bapa. Kiranya Engkau yang hadir Bapa, Engkau yang berkati PA ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Begitu juga Tuhan dengan pendeta kami yang nantinya akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau yang ngurapi dia Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang berkata-kata melalui pendeta kami. Bapa, ini kami serahkan PA kami pada saat ini ke dalam tangan penyertaan dan perlindungan Tuhan saja. Bapa, kami mengaku Tuhan, kami adalah manusia yang tidak luput dari segala dosa dan pelanggaran. Kami mohon ampun Bapa buat segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Suci kuduskan kami Tuhan, agar kami tetap layak disebut sebagai anak-Mu. Ini doa dan permohonan kami Bapa, kami angkat dalam satu nama anak-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Amin. Begitu besar anugerah dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Semakin hari semakin bertambah. Semua karena anugerah Tuhan yang telah selamatkan kita. Mari teman-teman, kita angkat satu pujian kita, besar anugerah-Mu.
masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, kusiapkan hatiku Tuhan. Shalom berjuah-juah buat kita semua dimanapun kalian berada, anak-anak kami Permata. Kita akan membahas firman Tuhan yang menjadi bahan PA kita di minggu ini, yang diangkat dari Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 17.
kita siapkan Alkitab kita, dan sebelumnya mari kita memohon kekuatan dari Tuhan melalui doa kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, bersyukur buat anugerah-Mu ketika Tuhan berikan lagi waktu bagi kami untuk belajar lagi tentang firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu adalah hikmat yang membawa keselamatan kepada kami. Biarlah kuasa Roh Kudus yang membimbing kami ketika kami membaca firman-Mu. Biarlah dari setiap kata, kalimat yang kami baca, dengan bantuan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, boleh tersingkap rahasia kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan mempersiapkan hati anak-anak kami permata untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang membimbing dan memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di PA kita kali ini diangkat dari Kolose pasal 1 ayat 15-17. Kami akan membacakannya bagi kita semua. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Tema yang diangkat menjadi renungan kita kali ini menjadi sahabat alam. Mungkin menjadi pertanyaan bagi semua orang di dunia ini, siapakah Yesus itu? Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, sudah kenal lalu terbayang, akhirnya timbul rasa sayang. Mungkin banyak orang yang tidak mengenal siapa Yesus, sehingga orang tidak menghargai, bahkan banyak yang mencerca tentang Yesus. Dan hari ini kita membaca kesaksian Paulus kepada jemaat di Kolose. Di sana jelas digambarkan siapa Yesus itu. Di sini dikatakan bahwa Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Itu artinya bahwa siapapun tidak pernah melihat Allah. Tetapi siapa yang melihat Yesus, dia sudah melihat Allah. Karena Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi kita sangat bersyukur karena Allah sendiri mau menyingkapkan, mau menyatakan, mau memperkenalkan dirinya melalui Yesus. Sehingga Allah yang tidak kelihatan itu, yang kita pandang sebagai Allah yang jauh, yang transcendence, yang tidak dapat didekati, terlalu sulit untuk dijangkau, rupanya punya inisiatif sendiri untuk menyatakan dirinya bagi dunia dengan meninggalkan tahta kemuliaannya di sorga, turun ke dunia di dalam pribadi Yesus. Jadi dengan demikian bahwa kita tahu Yesus itu adalah Tuhan.
Dan di sini dikatakan bahwa karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Jelas nas ini mengatakan bahwa Yesus ada sebelum dunia ada. Yesus adalah pencipta segala sesuatu yang ada di dunia ini. Karena memang Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Sehingga kita tidak sulit untuk memahami Allah yang transcendence itu, Allah yang jauh itu, yang sulit untuk didekati. Dan di sini dikatakan bahwa Dialah yang menciptakan segala sesuatu, baik yang ada di sorga, yang ada di bumi, baik yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ini artinya bahwa Yesus itu berkuasa atas segala sesuatu di dunia ini. Sehingga sudah selayaknya semua makhluk di dunia ini harus menghormati Yesus. Karena Dialah pencipta segala sesuatu. Selanjutnya Paulus mengatakan di sini, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada untuk Dia dan oleh Dia. Ini memberikan suatu perintah bagi kita untuk mendasari segala sesuatu yang kita perbuat di dunia ini harus berdasarkan rasa hormat dan kagum kepada Yesus, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Dan hal ini sejajar dengan apa yang dituliskan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Bahwa di sana dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan segala sesuatu diciptakan oleh firman itu. Dan tidak ada yang tercipta bukan melalui firman itu. Lalu kita baca di Yohanes pasal 1 ayat 14, di sana dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus yang kita sembah dan yang kita muliakan. Jadi kalau ada orang yang mencerca bahwa Yesus itu adalah manusia, Yesus itu bukan Tuhan, itu adalah sangat keliru. Karena Yesus itu adalah Tuhan, pencipta segala sesuatu. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia menjadi seteru dengan Allah, dan upah dosa adalah maut. Inilah inisiatif Allah. Oleh karena begitu besar kasih-Nya terhadap dunia ini, sehingga Dia turun ke dunia di dalam Yesus Kristus. Sehingga kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus, kuasa yang ada pada Yesus itu adalah mencerminkan keilahiannya, bahwa Dia adalah Tuhan. Karena Tuhan tidak mau satu pribadi pun di dunia ini mati oleh karena dosa. Karena upah dosa adalah maut. Sehingga Dia sendiri turun ke dunia di dalam Yesus. Dan sebagai manusia memang Yesus harus mengalami proses kelahiran. Karena kalau Dia tidak melalui proses kelahiran, itu bukan manusia. Mungkin itu makhluk jadi-jadian.
sehingga Yesus harus masuk ke rahim Maria oleh pekerjaan Roh Kudus, sehingga melalui seorang wanita dia dilahirkan. Ini adalah proses bagaimana Yesus memasuki kehidupan dunia ini, supaya kita bisa melihat wajahnya Allah di tengah-tengah dunia ini. Jadi sebagai orang Kristen, kita mempunyai hutang ganda terhadap Allah itu sendiri. Yang pertama, Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, itu diperuntukkan bagi manusia untuk dapat memahami dan merasakan kasih Allah yang begitu luar biasa. Sehingga sebagai penikmat kasih Allah yang luar biasa, ungkapan syukur itu seharusnya membawa kita menjadi pribadi-pribadi untuk kemuliaan Tuhan, sebagaimana yang dikatakan oleh Calvin, Soli Deo Gloria. Tetapi ketika manusia tidak bisa menjaga kepercayaan Allah, ketika Allah memberikan perintah kepada Adam, kuasai dan taklukkanlah bumi ini, tetapi justru hasrat dan keinginan sama seperti Allah merasuki hati Hawa, yang membawa dia memetik buah pohon yang dilarang itu, membuat rupa dan gambar Allah itu sudah tercoreng, rusak dalam pribadi manusia. Dan upah dosa itu sendiri adalah maut. Tetapi kita bersyukur kedatangan Kristus ke dunia ini memberikan keselamatan kepada kita, sehingga kita berhutang ganda kepada Allah itu. Yang pertama, segala sesuatu diciptakan untuk dapat kita nikmati di dunia ini. Yang kedua, ketika kita jatuh ke dalam dosa, bukan dengan barang panah, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah Kristus, nyawa Kristus menjadi tebusan bagi semua dosa-dosa kita. Sehingga sebagai ungkapan syukur kita terhadap pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa, adalah bagaimana kita menjadi mitranya Allah, menjadi sahabatnya Yesus untuk menjaga dunia ini, menjaga bumi ini, supaya boleh mencerminkan kemuliaan Tuhan. Mau tidak mau, kita harus bersahabat dengan alam. Bagaimana kita berkontribusi untuk memperbaiki alam ini, sehingga alam ini sungguh menjadi tempat yang indah, nyaman, teduh untuk kita tinggali di sini, kita tempati di sini. Jadi karena Allah pencipta langit dan bumi, dan sekaligus juga sudah memberikan tebusan dosa bagi kita, kita adalah pribadi yang berhutang ganda terhadap Allah. Kita harusnya memberikan semua kemampuan kita, talenta kita, untuk menjadi mitranya Allah, membawa rahmat ke tengah-tengah dunia ini. Karena ada kata bijak mengatakan, menghargai ciptaan itu sama dengan menghargai penciptanya. Meremehkan atau melecehkan ciptaan itu sama dengan melecehkan penciptanya sendiri. Jadi dengan demikian, kalau kita merusak alam ini, kalau kita mengabaikan alam ini,
berarti kita juga tidak menghargai, tidak menghormati Allah sebagai penciptanya. Tidak menghargai Yesus yang olehnya semua diciptakan. Dan hari ini, apa yang harus kita lakukan sebagai permata? Hari ini kita disuruh, diajak menjadi sahabat dengan alam. Perlu kita ketahui bahwa manusia bukan diciptakan, tapi dibentuk. Itu artinya bahwa manusia bukan lahir, bukan terbentuk dari firman Tuhan saja. Tapi manusia itu dijadikan dari hal yang sudah diciptakan oleh Tuhan, yaitu tanah, yang kita sebut dengan Adamah. Itu artinya bahwa sebagai manusia, kita memang sangat tergantung kepada Allah yang menjadikan kita dan yang menghembuskan napas kehidupan kepada kita, tetapi juga tergantung kepada tanah yang dari mana tubuh kita dibentuk oleh Tuhan. Jadi kita tidak boleh sembarangan terhadap tanah. Karena tubuh kita memang dibentuk dari tanah itu sendiri. Itu artinya kita harus mengolah tanah ini untuk memberikan kehidupan yang baik bagi kita. Dari ilmu biologi dikatakan bahwa manusia itu adalah omnivora, yang artinya pemakan segalanya. Sebagai makhluk pemakan segalanya, kita membutuhkan segalanya. Jika kita membutuhkan segalanya, tingkat ketergantungan kita terhadap segala sesuatu itu sangat tinggi. Mungkin hewan-hewan bisa hidup tanpa manusia, tapi manusia tidak akan bisa hidup tanpa hewan. Mungkin tanam-tanaman, rumput-rumputan, tumbuh-tumbuhan bisa hidup tanpa manusia, tapi manusia tidak bisa hidup tanpa tanam-tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Dan kata bijak mengatakan, perbuatan manusia terhadap alam itu adalah perbuatannya terhadap dirinya sendiri. Itu artinya ketika kita tidak bertanggung jawab terhadap alam ini, sebenarnya kita tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Sudah banyak kita lihat perusakan-perusakan alam. Sudah banyak kita lihat korban-korban bencana alam. Sudah banyak kita lihat jenis-jenis penyakit yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Tak pernah terpikirkan oleh manusia. Banyak penyakit-penyakit, pandemi yang mematikan. Baru-baru saja kita melihat dan merasakan bagaimana COVID-19 menghantui kehidupan kita. Mungkin secara logika kita tidak bisa berpikir, mungkin para ahli juga belum tahu dari mana sumbernya itu. Tapi mungkin itu terjadi oleh karena ketidakseimbangan alam. Mungkin banyak makhluk-makhluk yang sudah punah, tumbuh-tumbuhan yang sudah punah, yang selama ini mungkin menjadi penyelaras alam. Tetapi semuanya sudah musnah sehingga muncul penyakit-penyakit yang mengerikan. Kita tahu tentang polusi di sekitar kita, baik polusi udara, polusi tanah, polusi air. Sehingga mungkin zat-zat makanan yang kita makan sudah bercampur atau terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik bagi tubuh kita. Udara yang kita hirup sudah bercampur dengan zat-zat yang tidak baik. Ini memberikan suatu kesadaran bagi kita untuk ambil peduli tentang tanggung jawab kita sebagai mitranya Allah,
kita adalah sahabat Kristus dan juga kita harusnya menjadi sahabat alam. Jadi anak-anak kami permata, kontribusi apa yang boleh kita berikan untuk keselarasan alam ini? Karena menarik kalau kita baca di bimbingan PA Permata kita, ketika kita makan di piring kita itu ada banyak makhluk-makhluk hidup yang lain. Ada sayuran, ada ikan. Semakin banyak jenis lauk kita, semakin banyak jenis sayur kita, semakin banyaklah kita ambil dari alam ini untuk kita santap. Dan bagaimana kita bertanggung jawab atas itu semuanya. Dalam PA kita kali ini, kita diajak untuk boleh berbuat aksi. Aksi apa yang bisa kita lakukan? Kalau menurut Menteri Lingkungan Hidup, kita harus mampu mengelola sampah dengan 3R. Reuse, reduce, dan recycle. Itu artinya sebagai anak-anak permata, kita mulai dari diri kita untuk memilah-milah sampah. Dan hal itu bisa juga kita kembangkan dengan program membuat bank sampah. Setelah kita pilah sampah kita, mana sampah yang bisa di-recycle, didaur ulang, itu bisa kita kumpulkan di suatu tempat. Misalnya ada kaleng-kaleng aluminium, ada kardus-kardus, ada sampah plastik kita. Kita bisa juga berinvestasi dengan sampah yang kita miliki. Kita hantar ke tempat penampungan atau kita sebut dengan bank sampah. Berapa kilo sampah plastik kita kali sekian itu bisa masuk ke rekening kita. Berapa kilo kardus-kardus yang kita punya kali sekian rupiah. Berapa kilo kaleng-kaleng aluminium yang kita punya, lalu dikali sekian, itu bisa masuk ke pundi-pundi kita. Sehingga dari sampah itu juga kita bisa berinvestasi. Dan sebagai anak-anak permata, terkhusus buat anak kami yang perempuan, yang mungkin punya tangan yang lembut, perasaan yang halus, yang digambarkan seperti bunga. Ya mungkin halaman yang kecil pun bisa kita tanami bunga-bunga. Yang bukan saja memberikan keindahan, tapi produksi oksigen yang luar biasa. Dan bagaimana kita lebih berhikmat lagi dalam pemanfaatan energi listrik yang kita pakai, AC yang kita pakai. Mungkin kita perlu memakainya di saat-saat paling penting. Kalau tidak perlu, matikan lampu kita, matikan AC kita, matikan keran air kita. Sehingga ini semua menjadi kesempatan bagi kita untuk berkontribusi
menjadi sahabat alam, dan hidup kita, pengetahuan kita sudah kita serahkan kepada Tuhan, sehingga kita ada memang untuk Tuhan, dan segala sesuatu kita kelola untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya, sehingga Yesus tersenyum melihat anak-anaknya yang menjadi sahabat alam. Karena mencintai alam sama dengan mencintai Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, biarlah firman-Mu hari ini boleh menguatkan kami, memotivasi kami lagi untuk lebih bertanggung jawab atas alam ini. Karena perbuatan kami terhadap alam sesungguhnya itu perbuatan bagi diri kami. Dan biarlah kami menjadi alatnya Tuhan. Sebagaimana alam ini diciptakan oleh Tuhan untuk Tuhan di dalam Yesus. Dan kami boleh mengembalikannya untuk kemuliaan Tuhan. Mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bujur ikatakan kami, man pendeta kami, arah firman singgo berekendu, man kami ibaswari senda enda. Gundari, mari teman-teman permata, si pupulunglah persembahan ta, alu ukur si meriah. Aluras kita rende, arah KEE, 445 ayat sada ras telu. menciptakan manusia sebagai sahabatnya untuk bersama-sama mengelola ciptaan. Dan Allah mencipta alam ciptaannya sebagai sahabat manusia untuk bersama-sama memuliakan Tuhan. Mari si jaga ras-ras ciptaan Tuhan perban mejileng ngekrina tinepa di bata. Rende kita arah KENTA 260 si endeken ayat si pertama. Andiko jilena
Anak-anak kami Permata, kita akan memasuki doa persembahan dan doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Alam yang baik, indah, dan kekayaan tak terhingga terkandung di dalamnya. Berikan kami hati yang bertanggung jawab untuk menjaga keselarasan alam ini. Dan saat ini kami bersyukur buat berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dimampukan memberikan persembahan kepadamu. Terimalah persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapanmu. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat-berkat bagi kami, bagi orang tua kami, sehingga kami senantiasa dimampukan lagi memberikan persembahan yang lebih baik untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami bersatu hati berdoa buat pelayanan seluruh pengurus Permata, baik tingkat pusat, klasis, runggun, dan sektor. Bapa, kami percaya Engkau yang memilih mereka, Engkau yang memperlengkapi mereka, Engkau yang memakai mereka sehingga menjadi alat kemuliaan-Mu, membangun keutuhan Permata, sehingga anak-anak kami Permata punya tempat untuk melayani, punya tempat untuk bersaksi, punya tempat untuk bersekutu, sehingga anak-anak kami Permata boleh hidup dan bertumbuh di dalam iman percaya kepadamu. Kami berdoa buat anak-anak kami. Biarlah Tuhan memberkati kesehatan mereka. Mampukan juga mereka untuk menjaga kesehatannya. Dan kami juga berdoa buat studi-studi anak-anak kami. Kiranya roh kerajinan Tuhan anugerahkan. Tuhan mempertemukan mereka dengan guru-guru yang boleh menggali potensi, mengembangkan wawasan mereka, membentuk pola pikir yang kritis, pola pikir yang tajam, sehingga segala talenta anak-anak kami boleh digali kembangkan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami Permata yang mungkin mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan mempertemukan pekerjaan, lapangan untuk mengaktualisasikan diri, mengaktualisasikan pengetahuan pengalaman mereka. Dan kami juga berdoa buat anak-anak kami dalam menjalankan pekerjaannya. Biarlah Tuhan memperlengkapi, memberikan roh kerajinan, roh ketulusan, roh kejujuran, kesetiaan, sehingga pekerjaan yang dia kerjakan itu boleh mendatangkan kemuliaan Tuhan melalui kinerja anak-anak kami. Nama Tuhan dipermuliakan dan anak-anak kami boleh mendapatkan kepercayaan yang lebih besar lagi. Bapa di surga, berkatilah tempat pekerjaan anak-anak kami, sehingga jauh dari niat kejahatan, jauh dari unsur iri dan dengki. Biarlah anak-anak kami dikelilingi orang-orang yang baik, orang-orang yang boleh diajak bekerja sama, membangun karir, sehingga bertumbuh berkembang bersama. Kami juga berdoa buat anak-anak kami Permata di dalam pelayanannya. Biarlah Tuhan yang terus
memperlengkapi anak-anak kami. Anak-anak kami boleh mengetahui talenta yang dia miliki untuk boleh dia sumbangkan di dalam pelayanannya. Sehingga anak-anak kami dikenal anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat anak-anak kami permata yang sudah layak untuk berumah tangga. Biarlah Tuhan mempertemukan jodoh yang sepadan untuk membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Bapa di surga, jangan biarkan anak-anak kami terus menjalani hari-harinya, hari lepas hari bertambah usia, yang membuat ada rasa was-was dan rasa takut akan pasangan hidup. Tuhan, Engkau tolong anak-anak kami, pertemukan mereka dengan jodoh yang baik, yang takut akan Tuhan. Kami berdoa buat seluruh keluarga anak-anak kami permata, dimanapun mereka berada. Mungkin ada yang tidak tinggal bersama-sama dengan anak-anak kami, maupun orang tua yang tinggal bersama dengan anak-anak kami. Berkatilah kesehatannya, berkatilah pekerjaannya, berikanlah sukacita dan umur yang panjang bagi orang-orang tua kami. Bapa di surga, kami juga berdoa buat seluruh permata, biarlah Tuhan yang memberkati, sehingga anak-anak kami boleh menjadi garam dan terang bagi lingkungannya. Mungkin begitu banyak tantangan-tantangan menjadi garam dan terang, tetapi mampukanlah anak-anak kami menjaga identitasnya sebagai pribadi yang sudah ditebus oleh darah Kristus, menjaga kekudusan, terlihat melalui perkataan dan perbuatan. Biarlah anak-anak kami permata menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Melalui anak-anak kami permata, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Inilah doa permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa